Ini kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya mas. Alhamdulillah sudah kedengaran ya Pak Din ya. Ya ya ya. Kita langsung mulai kah? Oke siap. Ya, Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan TikTok dimanapun berada, hari ini kita berjumpa kembali di series ngobrol bareng Bumi Literasi dengan tema pergeseran paradigma ketika gelar akademis tidak lagi menjadi tiket dalam mencari kerja. Hari ini kita kedatangan narasumber rekan-rekan TikTok. Sebelumnya yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa tap-tap, share ke teman-temannya. Semoga ngobrol bareng atau diskusi pada sore hari ini kita berjalan lancar dan mendapatkan manfaat dan ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita kedatangan pemateri narasumber lebih tepatnya ya. Beliau bernama Pak Adin Lazuardi Firdiansyah, SSI Magister Matematika ya kayaknya. Siap. Ya, beliau beralamat di Dusun Barat Pasar Lama Socah, Bangkalan, Jawa Timur. Lahir di Probolinggo 23 Mei 1991. Status sudah menikah. Jadi kalau yang bertanya nanti apakah sudah menikah, sudah menikah. Ya, beliau sekarang berdomisili di Bangkalan ya, Pak Din ya. Ya pak. Kesehariannya beliau merupakan dosen tetap di UIN Madura ya. Oke. Sejak Ya. tahun 2021 sampai dengan sekarang. Ya, demikian sekilas tentang biografi tentang Pak Adin Lazuardi selaku narasumber kita pada sore hari ini yang akan menemani kita selama 30 menit ke depan. Lebih juga nggak apa-apa ya kayaknya ya. Pak Adin ya. Siap siap siap. Hari ini kita akan membahas mengenai pergeseran paradigma ketika gelar akademis tidak lagi menjadi tiket dalam mencari pekerjaan. Nah, kita nanti ke depan Pak Din sistemnya Q&A ya. Jadi saya yang bertanya, Pak Adin yang menjawab sesuai dengan pandangan Pak Adin selaku akademisi lah, pengajar. Siap. Nah, rekan-rekan sekalian, dulu katanya yang penting kuliah. Kalau sudah kuliah, nanti pasti gampang untuk mencari pekerjaan. Nah, sekarang di era modern ini, gelar aja kayaknya nggak cukup ya untuk mencari pekerjaan. Nah, dunia kerja itu sudah berubah. Yang dicari bukan IPK yang tinggi, tapi juga skill, pengalaman, portofolio, cara komunikasi, sampai kemampuan adaptasi di era digital ini. Nah, kalau kita masih bingung harus siapin apa untuk masa depan, nah, rekan-rekan harus tonton ini sampai selesai. Nah, Siap, siap. teman-teman TikTok sekalian, berdasarkan data dari AI ini ya, jumlah pengangguran pendidikan sarjana di Indonesia lulusan diploma 4
dan universitas S1 sampai S3 itu tercatat mencapai lebih dari 1 juta orang. Nah, berdasarkan dari BPS, kelompok lulusan perguruan tinggi ini menyumbang angka tingkat pengangguran di kisaran 5 sampai 6% dari total angkatan kerja. Nah, kira-kira ini yang kita akan diskusikan ke depan ini, kira-kira penting nggak sih kuliah ini? Penting nggak sih? Sehingga kita apakah menjamin untuk masa depannya? Berikut rangkuman pertanyaan dari netizen yang akan disampaikan, yang akan ditanyakan kepada Mas Adin Lajuardi. Pertanyaan yang pertama, Mas Adin. Oke. Mas Adin selaku akademisi dan juga pendidik di tingkatan universitas, bagaimana sih sebenarnya perubahan kebutuhan dunia kerja saat ini membuat kompetensi, keterampilan, dan pengalaman lebih diprioritaskan dibandingkan gelar akademis semata? Monggo, Mas Adin. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya, Mas Rizal, karena sudah mengundang saya sebagai narasumber. Pembahasan ini kan menurut saya penting ya, karena zamannya sudah berubah gitu ya. Perkembangan zaman sangat pesat dan juga menuntut kita untuk beradaptasi lebih cepat begitu. Nah, sehingga siklus hidup pengetahuan ya, knowledge life cycle-nya itu akan lebih pendek gitu. Buktinya apa gitu ya? Ini ya, apa yang kita pelajari di kuliah di tahun pertama ya, tentunya akan dilupakan ya. Coba Mas Rizal alami atau enggak itu? Tahun Iya pertama diajari apa? Isinya masih hafal nggak? Ya, sudah lupa. Ya itu buktinya. Maka dari itu knowledge life cycle-nya ini pendek gitu. Perusahaan saat ini kebanyakan ya, saya mencari di Future of Skill Report ya, di laporan LinkedIn itu menjelaskan bahwa pendekatan yang dipakai saat ini itu adalah skill based hiring ya, yakni perikutan berbasis keterampilan. Maka dari itu gelar akademis hanya menunjukkan apa yang pernah dipelajari seseorang masa lalu gitu. Makanya benar katanya Rocky Gerung gitu, ijazah itu membuktikan bahwa kalian itu pernah sekolah, bukan pernah melakukan sesuatu gitu ya, katanya Rocky Gerung. Nah ini penting ya, keterampilan itu penting, portofolio itu penting untuk membuktikan apa? Membuktikan mereka ini bisa berproduktivitas ya, bisa melakukan sesuatu yang menghasilkan gitu, secara real gitu. Makanya keterampilan dan portofolio di zaman sekarang gitu ya sangat penting gitu, sangat penting dan juga perlu kita peroleh ya. Bahkan ya saya cari di ini ya, skill outlook ya, yang mengatakan bahwa di tahun 2022 ya, keterampilan makan seperti food safety, food preparation ya, itu sekarang adalah keterampilan yang baru gitu ya, keterampilan yang dibutuhkan, beda dengan tahun 2015 gitu. Keterampilan itu kan tidak dipandang ya, tapi di tahun 2022 itu sudah dipandang gitu ya. Nah, maka dari itu apa, keterampilan dan portofolio itu sangat penting ya.
Terus apakah kuliah itu nggak penting ya? Penting juga ya sebagai eh, kita sebagai anak yang terdidik ya, bahwa kita tidak boleh melupakan pendidikan itu sendiri. Karena dari pendidikan itu sebagai awal kita untuk berpikir kritis dan memperoleh skill gitu, memperoleh jaringan dan juga skill terkait manajemen itu kan sebenarnya berasal dari kita berkuliah gitu ya. Beda kalau misalnya kita membuat sebuah usaha ya, usaha makanan contohnya, yang tidak bersekolah di perguruan tinggi dengan yang bersekolah di perguruan tinggi. Tentunya mereka punya target dan juga visi untuk mengembangkan usahanya, begitu. Akan berbeda untuk dalam memanajemen usahanya itu sendiri. Jadi kuliah itu juga penting sebagai wawasan kita, gitu ya, wawasan. Dan dibarengi dengan keterampilan itu boleh sangat lebih menjadi nilai plus ya bagi lulusan saat ini. Itu, mungkin itu Berarti yang bisa saya jawab. Ya. kesimpulannya Ada lagi? sekarang ini di samping kita mempunyai ijazah ya, yang seperti disampaikan tadi sama Mas Adin, bahwa ijazah itu menandakan kita pernah bersekolah ya gitu ya. Ya, Tapi itu tidak cukup ketika di era sekarang, berarti harus dibarengi oleh keterampilan dan kompetensi tadi ya. ya. Sehingga kita dapat bersaing di dunia mungkin pekerjaan, contohnya di perusahaan atau industri ya seperti itu ya. Kemudian Mas Adin kan seorang dosen nih di salah satu perguruan tinggi negeri Islam di Jawa Timur ya, cukup besar juga UIN Madura kan. Nah, apakah sistem pendidikan tinggi di Indonesia ini sudah mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan industri yang semakin seperti yang dijelaskan tadi mengutamakan kemampuan praktis dan portofolio kerja? Ya, silakan misalnya. Oke ya. Menurut saya perguruan tinggi saat ini itu dalam masa transisi. Ya, transisi. Buktinya apa? Kemenristek Dikti ya, Kemendikti Saintek ya, Menteri Brian itu yang mengatakan ada sebuah kebijakan penutupan prodi 122 prodi gitu ya. Itu sebenarnya bukan menutup secara paten sebenarnya, tapi mengubah, mentransformasi kurikulum yang ada di prodi itu gitu ya. Contohnya matematika, saya belajar matematika itu berdarah-darah ya, maksudnya teori terus ya, banyak teorinya, saya mengakui itu gitu. Nah, perkembangan zaman saat ini ya, teori itu tidak berlaku ya, itu karena adanya knowledge life cycle itu yang pendek itu, sehingga teori ini kan dinomorduakan ya, dinomorduakan. Nah, perkembangan saat ini matematika itu mau diarahkan bertransformasi menjadi sains aktuaria. Itu lebih spesifik terkait keterampilannya dan kompetensi untuk lulusan saat ini. Begitu. Oleh karena itu kan perguruan tinggi saat ini berusaha sebenarnya untuk mentransformasi prodinya, menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan industri saat ini, begitu. Contoh yang lain itu adalah prodi teknik elektro, yang mana lebih berkonsentrasi pada AI, robotika ya, sehingga keterampilan itu lebih lebih bisa menjual ya, lulusan itu bisa bersaing dengan keterampilan itu. Oleh karena itu kan seperti yang saya katakan bahwa perguruan tinggi ini masih dalam proses transisi gitu. Contoh yang lain itu pada kurikulum yang sudah
dilaksanakan tahun kemarin ya, yakni kurikulum Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Itu kan kalau Mas Rizal pernah beritanya itu kan itu kurikulum itu yang dipakai ya. Itu sebenarnya bertujuan untuk mengurangi gap antara dunia akademik dan industri gitu. Jadi prodi-prodi itu kan mencoba untuk berkolaborasi dengan industri saat ini gitu ya, agar lulusannya itu bisa magang di sana gitu ya. Baik, baik. Nah, bahkan di tahun ini ya, itu ada untuk akreditasi itu kan ada perkuliahan di luar kelas, kuliah tamu itu kan sudah digenjot-genjorkan ya. Setiap satu semester kuliah tamu itu 16 kali. Kalau perkuliahan di luar kelas itu 8 kali gitu. Kan banyak itu. Bahkan menguras eh, kuliah tatap muka yang reguler gitu ya. Ini menunjukkan biar kuliah itu emang tidak hanya sebatas di kuliah, tetapi bisa mencari di luar gitu untuk mencari pengalaman nyata di luar gitu. Biar secara pengalaman dan juga mengasah keterampilan mahasiswa begitu. Jadi begitu, Mas Ya, Rizal. Intinya baik. itu kan sistem pendidikan ini saat ini mencoba transisi ya, masih transisi. Sistem pendidikan Indonesia masih mencoba bertransformasi atau transisi gitu ya dari yang konvensional mengikuti perkembangan zaman ya. Mm, Nah, salah satu perkembangan zaman ini kan seperti AI yang kita tahu kecerdasan buatan, Mas Adin. ya, Nah, di tengah perkembangan teknologi ini seperti tadi kecerdasan AI, kemudian ekonomi digital. Nah, keterampilan apa yang paling dibutuhkan oleh perusahaan dalam 5 atau 10 tahun ke depan? oke. Baik ya. Saya baca di World Economic Forum ya, skill outlook ya, di Future of Jobs survei itu mengatakan bahwa eh, di keterampilan itu kan ada dua sebenarnya ya, hard skill dan soft skill. Nah, hard skill itu seperti keahlian yang tampak seperti artificial intelligence ya, kemudian machine learning, data analisis ya. Kalau di prodi sekarang ada prodi yang baru ya, sains data gitu. Itu sebenarnya mengarah kepada data analisis, cyber security ya. Kalau di teknik informatika itu ada apa ya, itu lebih mengarah ke sana ya, cyber security gitu. Kemudian code computing, terus keahlian mengolah otomatisasi sistem ya, lebih kepada teknologi. Nah, kalau misalnya ya yang belum bisa masuk ke perguruan tinggi ya, ini bisa kita asah ke arah ini ya, ke arah yang tampak gitu ya, seperti otomotif, terus makanan ya, food, kemudian apa ya, pokoknya skill-skill keterampilan. Contohnya content creator gitu ya. Ini hard skill yang lain ya, apa maksudnya, hard skill selain yang ada di perguruan tinggi ya, tapi hard skill yang lain di luar perguruan tinggi itu bisa menjadi content creator, itu bisa, kemudian otomotif ya, terus sudah itu makanan dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita asah sebenarnya untuk mencari keterampilan-keterampilan itu. Keterampilan itu bisa dicari tanpa harus kuliah kuliah dulu gitu, tapi bisa kita cari sendiri sebenarnya begitu. Nah, kalau kemampuan khusus ya, lebih khusus, kita harus masuk ke perguruan tinggi biar kita mendapatkan skill yang lebih tinggi lagi. Contohnya seperti cyber security, data analisis, itu kan butuh pengajar-pengajar yang lebih ahli ya, dan itu butuh kita harus bisa masuk kepada perguruan tinggi gitu ya. Itu yang hard skill.
Yang soft skill itu lebih kepada keterampilan kognitif dan sosial, ya. Contohnya seperti apa? Pemecahan masalah, ya. Pemecahan masalah yang kompleks, ya. Pemikiran kritis, adaptabilitas radikal kepemimpinan, literasi digital itu adalah soft skill, ya. Ini kenapa harus kita masuk ke dalam perguruan tinggi biar kita memperoleh soft skill ini gitu. Seperti pemecahan masalah kan sebenarnya tidak hanya masalah keluarga, tapi masalah-masalah yang lain kan. Misalnya masalah di perusahaan itu kan sebenarnya diajari di perguruan tinggi. Kan di perguruan tinggi ada manajemen konflik ya, itu juga ada diajarkan juga. Terus pemikiran kritis, critical thinking itu kan kita harus diajari juga di perguruan tinggi begitu. Begitu Mas. Jadi Ya, menurut saya dua hal itu yang penting di dalam di tahun ini ya hingga 10 tahun ke depan begitu. Karena perkembangan zaman ini sudah berhubungan dengan AI khususnya dan teknologi begitu. hmm. Nah, tadi kan itu pandangan dari Mas Adin kan selaku dosen nih. Nah, Hmm. semisal saya sebagai mahasiswa nih. Nah, saya sebagai mahasiswa, bagaimana sih strategi yang harus dilakukan oleh saya selaku mahasiswa dan tentunya perguruan tinggi agar tetap memiliki daya saing ketika gelar yang saya dapatkan nanti setelah lulus itu eh, bukan lagi faktor utama dalam proses rekrutmen. Hmm. Saya sebagai Oke, gimana nih? ya. Jadi ijazah itu kan tidak lagi menjadi jaminan tunggal ya. Iya Saya tuh betul. kalau kuliah S2, pas kuliah S2 itu dosen saya mengatakan kalau kuliahnya lulus lulus ya S2 nanti kerjaan dapat ya. Hmm. Saya alhamdulillah masih merasakan itu ya. Tapi lama kelamaan di zaman yang semakin berkembang gitu ya, ijazah itu kok semakin sulit ya. Iya. Ijazah S2-nya gitu. Bahkan ada yang masih menganggur, terus bukan ironis ya, tapi ada juga yang lulusan S2 jadi apa ya, tukang jualan di pasar gitu kan ya. Ah, jadi ijazah itu sekarang tidak menjadi jaminan tunggal gitu. Nah, oleh karena itu mahasiswa harus menggeser orientasi ya dari sekedar pemburu nilai IPK ya menjadi pembangun kompetensi nyata gitu. Ya selagi di kampus galilah kompetensi itu ya. Tapi jangan melupakan kuliah kalian ya karena orang tua itu kan tujuannya untuk menyekolahkan ya. Nah, itu harus kita utamakan ya, utamakan menjadi prioritas utama gitu. Sekolah jalan, keterampilan juga jalan. Nah, strategi taktis yang bisa dilakukan itu adalah yang pertama itu membangun portofolio digital gitu ya. Menyusun proyek nyata, hasil analisis atau keterlibatan kerja nyata yang dapat dipamerkan melalui platform. Sekarang banyak platform ya, platform-platform yang bisa kita pakai untuk menunjukkan portofolio kita, gitu ya. Ya, jika kalian pernah melakukan apa, itu bisa ditulis di portofolio itu. Nah, sekarang itu kan ada penulisan terkait ini ya, teknik apa saya lupa itu ya. Itu juga menggunakan mesin pencari Google gitu. Jadi kata-kata yang sering dipakai di Google itu bisa dipakai untuk melakukan pengiklanan gitu ya. Jadi orang itu bisa nyari, misalnya nyari ini ya. Nah, kata itu yang membuat orang lain untuk bisa masuk ke dalam usaha kita gitu ya. Nah, ini butuh sebuah skill seperti itu. Itu penulisan yang menurut saya
keterampilan yang tidak bisa apa eh, didapat di perguruan tinggi ya, itu sangat bagus ya. Nah, jadi bisa kita pakai itu untuk dituliskan ke dalam portofolio. Nah, yang kedua itu adalah sertifikasi profesional industri ya. Mengambil program sertifikasi eksternal yang diakui global ya, untuk memvalidasi keahlian spesifik begitu. Eh, di kampus saya itu ada lembaga sertifikasi profesional gitu. Nah, ini bisa kita pakai semuanya. Misalnya orang itu bisa eh, membuat sebuah sertifikat gitu, semacam sertifikat bahwa kita ini punya keahlian di sini gitu. Nah, ini bisa kita ambil program itu gitu. Biar menunjukkan bahwa kita ahlinya di sini gitu. Dan menunjukkan bahwa emang kita itu expert dan ahli di bidang itu gitu. Nah, yang ketiga itu adalah magang strategis, yakni mengoptimalkan hak belajar di luar kampus ya untuk terjun langsung ke ekosistem industri asli sebelum lulus. Jadi kita manfaatkan ya PLK, perkuliahan di luar kelas, kemudian program magang di kampus itu untuk membangun jaringan, gitu, membangun jaringan biar kita ketika lulus kita sudah punya nama ya bahwa orang ini punya keahlian di sini gitu. Kakak saya ya seorang arsitek itu pernah magang di Jakarta itu ya. Di Jakarta itu sempat ditawari mau nggak kerja di sini gitu setelah lulus ya. Gitu. Jadi menunjukkan bahwa eh, memanfaatkan magang itu gitu. Saya ini punya keahlian ya di bidang arsitek atau yang lain untuk bisa membantu perusahaan ini. Jadi perusahaan itu bisa memandang kita. Bahkan perusahaan lain itu bisa memandang kita gitu ya melalui portofolio kita gitu. Dengan itu ya kita bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai lulusan gitu. Begitu. Mungkin itu ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaannya? Kalau ada teman-teman dari TikTok yang ingin bertanya, silakan ketik-ketik di bawah juga boleh. Nanti kita bacakan. Ya. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, Mas Adin, bahwa di Indonesia ini menurut statistik BPS itu lebih dari 1 juta pengangguran di level diploma sampai S3. Nah, apakah fenomena menurunnya peran gelar akademis dalam mencari pekerjaan merupakan ancaman bagi pendidikan tinggi atau justru ini merupakan peluang untuk melahirkan model pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman? Mas Adin. Oke. Jadi fenomena ini sebenarnya bukan ancaman ya bagi perguruan tinggi. Ini sudah saya tulis sebuah opini ya. Penutupan 122 prode itu sebenarnya bukan mematikan keilmuan ya, tetapi evolusi radikal dari perguruan tinggi itu sendiri. Nah, itu opini saya di sebuah yang saya terbitkan di Bumi Literasi gitu ya. Jadi fenomena ini sebenarnya bukan ancaman ya Mas Rizal ya, melainkan sebuah peluang evolusi ya untuk bertransformasi menjadi perguruan tinggi yang relevan dengan perkembangan zaman gitu. Jadi perguruan tinggi yang menolak berubah itu akan merugikan lulusannya. Nah, kok bisa gitu? Karena teori itu yang seperti yang saya katakan ya, knowledge lab scalingnya itu pendek. Jadi teori itu sekarang tidak relevan gitu ya, mengakibatkan lulusan intelektual itu akan semakin banyak gitu. Nah, ini yang akan merugikan lulusan itu sendiri gitu ya. Nah,
Jadi perguruan tinggi yang menolak berubah dan tetap mempertahankan gaya belajarnya atau gaya pembelajaran teoritis konvensional, lambat laun akan kehilangan daya tarik ya, daya tariknya karena dianggap tidak memberikan return of investment ya, investment yang sepadan bagi mahasiswa begitu. Maka dari itu kan eh, ini ya perguruan tinggi sebenarnya itu kan kurikulum itu dinamis ya yang saya pandang itu. Walaupun ada MBKM itu sebenarnya apa ya wadah saja wadah gitu yang agar mengarahkan perguruan tinggi itu tidak keluar jalur dari apa capaian dari pemerintah gitu ya. Nah sebenarnya kurikulum di dalamnya itu sangat dinamis, jadi berubah-berubah gitu. Bahkan ada yang berubah mata kuliah ini pada mata kuliah ini ya. Itu sebenarnya untuk menunjukkan apa ya biar relevan dengan kebutuhan zaman gitu. Nah, nah perubahan-perubahan itu ya harusnya harus dilakukan ini. Emang harus dilakukan di zaman ini yang saya pendapat saya pribadi harus dilakukan agar lulusan itu terselamatkan gitu. Jadi kalau kita sebagai pengajar prioritas utama itu bukan kita ya sebagai pengajar tapi lulusan. Nah, bagaimana lulusan ini bisa memberikan kontribusi nyata kepada kehidupan masyarakat gitu ya. Nah, ini harus kita lakukan perguruan tinggi itu agar apa relevan dengan gitu perkembangan zaman dan industri ya. Sebaliknya ya ini adalah momentum bagi kampus untuk bertransformasi menjadi pusat inkubasi bakat ya, tempat riset terapan, penyedia model pembelajaran yang fleksibel gitu, seperti mikro kredensial ya, itu ya yang bisa dilakukan gitu ya. Begitu. Jadi perubahan radikal atau transformasi radikal di perguruan tinggi itu harus dilakukan gitu. Karena tidak relevan lagi gitu ya. Di zaman dulu, zaman sekarang ini sudah berbeda gitu ya. Apa ya? Seperti yang Nabi ya benar ya katanya Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa ajarilah anakmu ya sesuai dengan zamannya ya. Zaman saya berbeda dengan zamannya mahasiswa sekarang gitu. Maka itu harus disesuaikan gitu. Nah, yang perlu diingat kembali dari perubahan itu adalah aspek kemanusiaannya gitu. Baik itu dari sisi dosen dan tenaga pendidiknya ya. Kalau misalnya prodi itu berubah, misalnya matematika menjadi aktuaria ya, ya janganlah dosen itu dosen yang lama dihapus ya, kan hidupnya mereka kan di sana. Nah maka dari itu perlu ada pelatihan intensif untuk dosennya agar bisa mengajarkan mahasiswanya sesuatu yang baru ya, lebih kepada keterampilan begitu. Mungkin itu ya. Mas Adin, kalau misal nih saya sebagai perusahaan, harus memilih nih antara seorang sarjana dengan IPK yang tinggi, tetapi minim pengalaman, kemudian satunya lagi seseorang tanpa gelar sarjana, namun memiliki portofolio keterampilan yang sudah terbukti. Nah, siapa yang lebih layak direkrut dan mengapa, Mas Adin? Oke ya, jadi pada mayoritas industri modern saat ini ya, terutama sektor teknologi ya, industri kreatif, startup dan media, kandidat tanpa gelar namun memiliki portofolio serta keterampilan terbukti akan lebih banyak direkrut Mas gitu ya. Nah, portofolio memberikan bukti sebenarnya bukti empiris mengenai kemampuan eksekusi ya. Jadi mereka bisa menuntaskan tugas-tugasnya.
sehingga perusahaan itu menghemat waktu dan biaya pelatihan begitu. Jadi gimana ya, perusahaan itu kan sebenarnya apa ya, punya kewajiban untuk melakukan pelatihan, memberikan pelatihan kepada karyawannya ya. Nah, kalau karyawannya itu sudah memiliki kemampuan yang mumpuni ya, dilihat dari portofolionya ya, ini menunjukkan keterampilan yang bagus misalnya, itu sebenarnya menghemat biaya pelatihan yang ada di perusahaan itu. Nah, bisa dipakai ke sektor-sektor yang lain gitu, dan juga menghemat waktu gitu ya, karena kan melakukan satu pelatihan itu kan sangat banyak ya, biayanya banyak, waktunya juga terkuras ya. Nah, dari apa ya, dari karyawan yang seperti itu akan lebih menguntungkan ya, menguntungkan perusahaannya. Bahkan ya, perusahaan kakak saya yang arsitek itu mengatakan gitu ya, nggak butuh kuliah tinggi-tinggi gitu, yang penting bisa punya skill dalam membuat sebuah perencanaan pembangunan ya, kan bekerja di bidang arsitek ya, dan juga desain gitu. Itu saja skillnya. Jadi nggak perlu tinggi-tinggi sekolah teknik gitu ya, nggak perlu. Yang penting dia itu punya skill seperti itu. Nah, itu lebih disukai oleh perusahaan. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan modern saat ini membutuhkan hal itu gitu. Agar apa? Agar perusahaannya sendiri itu menghemat biaya dan juga waktunya ya, sehingga lebih berfokus pada mencari peluang usahanya, mengembangkan usahanya begitu. Nah, sebaliknya ya, IPK tinggi tanpa pengalaman ya seringkali hanya mencerminkan kemampuan akademis teoritis ya dalam ruang lingkup ujian. Nah, ini bukan jaminan pemecahan masalah di bawah tekanan industri ya. Jadi tekanan industri itu kan sebenarnya kompleks ya. Tekanan dari karyawan yang lain, tekanan dari pimpinannya juga kan ya. Nah, nggak semua orang yang memiliki IPK tinggi itu punya skill itu gitu ya, punya manajemen emosi yang baik gitu ya. Nah, maka dari itu orang yang memiliki hard skill dan soft skill itu ini ya dibutuhkan oleh industri itu sendiri gitu. Namun ini ya teman-teman ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa kuliah itu tidak penting sebenarnya, karena di kuliah itu kita banyak memberikan sebuah pengalaman ya sebelum kita masuk ke dunia kerja gitu. Berbeda orang yang belajar secara otodidak gitu, kan banyak teknik-teknik yang diberikan itu ya, misalnya di sebuah perusahaan arsitek atau pembangunan ya, misalnya ini ya, di kuliahnya itu kan memberikan teknik ya, oh ini bentuk bangunannya seperti ini yang sangat kokoh gitu, misalnya begitu ya. Orang yang tidak kuliah itu belum tentu mengetahui hal itu. Nah, ya kan, benar nggak? Nah, kita punya punya skill itu ya. Nah, disitulah tempat kita belajar, di perguruan tinggi itulah yang tempat kita belajar. Nah, jadi perbanyak kita belajar di kuliah kita atau di kampus kita, agar keterampilan kita itu lebih diasah gitu, pengetahuan baru itu lebih diasah. Nah, sebenarnya yang tidak berkuliah itu sebenarnya bisa sebenarnya, namun akan lambat itu kalah dengan yang berkuliah gitu ya. Nah, di kuliah ini yang sudah berkuliah ya, jangan menjadi sombong, tapi harus tetap berkembang gitu. Jadi istilahnya sama, saya katakan sama ya, orang yang
nggak berkuliah sama nggak yang kuliah gitu sama sebenarnya. Ya, yang berbeda itu adalah apakah dia itu mau nggak belajar gitu ya, mau nggak belajar. Makanya kan saya pernah mengatakan lulusan yang memiliki adaptasi yang tinggi gitu itu lebih bagus gitu karena mereka mau belajar lifelong learning kalau di pendidikan lifelong learning ya. Nah ini sangat dibutuhkan ya soft skill seperti itu. Jadi bangun pengetahuan-pengetahuan baru ya dari situ gitu ya. Nah nilai tambahnya di perguruan tinggi ini. Nah perguruan tinggi ini punya teorinya, punya teknisnya juga ya. Tinggal kita kembangkan. Nah, itu ya begitu. Jadi gelar akademik ya tetap mutlak diprioritaskan ya pada sektor yang diregulasi ketat oleh hukum kode etik dan keselamatan publik gitu. Jadi tetap diprioritaskan gelar akademik itu. Nah, ada ini ya keterampilan khusus ya. Seperti apa keterampilan khususnya? Seperti di bidang hukum ya, kedokteran, teknik sipil itu memiliki keterampilan khusus itu. Kenapa? Orang itu kan tidak bisa belajar langsung jadi dokter gitu ya. Jadi perlu kuliah juga gitu kan. Hukum juga kan kita perlu belajar ini ya. Apa itu di hukum itu ada KUHP ya itu juga perlu belajar gitu. Itu adalah keterampilan memang khusus harus berkuliah gitu. Tapi keterampilan yang lain itu seperti desain dan lain sebagainya itu bisa kita pelajari sendiri gitu. Nah, mungkin itu ya. Ya, terima kasih Mas Adin. Ya, teman-teman sekalian, saya karena kita sudah hampir 40 menit dan juga sekarang sudah waktunya maghrib, saya dengar sudah azan. Iya, kalau di sini sudah maghrib. Sama di Tenggara Barat juga sudah maghrib. Nah, menarik apa yang disampaikan oleh Mas Adin tadi selaku narasumber kita pada ngobrol bareng Bumi Literasi pada sore hari ini. Jadi sebenarnya banyak pertanyaan yang masuk nih Mas Adin, hampir 7 lebih. Tapi karena keterbatasan waktu hari ini kita diskusikan di lain waktu saja kayaknya. Iya, mungkin ada sesi keduanya. Nah, nanti kita adain ngobrol bareng part 2. Part 2. Ya. Nah, sekarang waktunya juga sudah sholat maghrib. Nah, kita harus segera sholat juga. Mas Adin juga demikian. Jadi teman-teman TikTok sekalian, kesimpulan yang bisa kita ambil, nah di tengah perubahan kebutuhan dunia kerja saat ini yang selalu dinamis, yang selalu fluktuatif, yang selalu berubah tiap saat. Nah, kita selaku insan harus mempunyai, selain mempunyai ijazah ya, tentunya harus mempunyai keterampilan, kompetensi, pengalaman, sehingga kita dibutuhkan di dunia pekerjaan seperti itu. Nah, kalau ada sertifikasi-sertifikasi seperti yang disarankan sama Mas Adin tadi, nggak cuma ijazah S1. Kalau ada sertifikasi seperti BNSP ya, Badan Nasional Standar Sertifikasi, misalkan A tentang LAS, silahkan diikuti contohnya seperti itu tadi ya. Jadi kita harus menambah skill-skill kita sehingga kita dapat bersaing di dunia modern saat ini. Mungkin itu saja Mas Adin. Yep. Sebenarnya diskusinya seru sekali sebenarnya. Saya pengen bacakan pertanyaan tapi kita waktu sudah tidak memungkinkan, kita waktunya sholat maghrib. Nanti mungkin ada sesi keduanya. Ya, saya ucapkan sebelumnya terima kasih Mas Adin sudah berkenan sebagai narasumber pada sore hari ini. Semoga informasi ataupun seri yang disampaikan oleh Mas Adin bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian, rekan-rekan TikTok yang sudah hadir. Mungkin demikian, sampai jumpa di ngobrol bareng berikutnya, tentunya di platform Bumi Literasi Anak Bangsa. Saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Rijal. Izin Mas Adin, sebelumnya nama saya bukan Mas Rijal. Mas Rijal Oh iya. itu. Nah, kalau saya Rizky. Oh iya Rizky.